Halo semua, perkenalkan, nama saya Dian Oktavia Putri dengan NIM 2005120461 dari kelas Teknik Informatika 2020. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan web server dan DNS server menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk memenuhi tugas jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prianto, STMKOM. DNS atau kepanjangan dari Domain Name System adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Sedangkan DNS server sendiri adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Dengan DNS, kita hanya perlu mengetikkan nama domain dan memasukkannya ke dalam address bar. DNS akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address. Fungsi DNS server yang pertama, meminta informasi IP address berdasarkan nama domainnya. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address. Dan yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirim email. Lalu, web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML atau Hypertext Markup Language. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware, maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Pada intinya, web server adalah penyedia layanan untuk klien, di mana klien meminta informasi dalam bentuk website. Berikut adalah fungsi web server. Yang pertama, membersihkan cache. Yang kedua, menyediakan data berdasarkan request agar menjamin keamanan sistem yang ada. Lalu yang ketiga, melakukan pemeriksaan pada security system berdasarkan request klien atau permintaan dari klien. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan pada Cisco Packet Tracer, yaitu simulasi DNS server dan web server. Saya akan membuat skema, sudah saya buat seperti berikut. Setting pada routernya sama seperti praktek sebelumnya, yaitu praktek routing dinamik. Dan sudah saya pastikan bahwa jaringan dapat berfungsi pada PC 4, PC 1, laptop, dan smartphone. Terhubung dengan DNS server, berikut DNS server, dan web server. Langkah percobaan pada DNS server. Yang pertama, kita setting terlebih dahulu DNS server dan web servernya. IP address-nya yaitu kita setting desktop IP configuration 33.33.1, lalu subnet max-nya 255.255.255.0 karena menggunakan /24, lalu default gateway-nya 33.33.33.3. Lalu yang selanjutnya setting pada web server, kita pada desktop IP configuration yaitu menggunakan 43.43.43.1 untuk IP address, lalu subnet max-nya menggunakan /24, lalu default gateway-nya 43.43.43.3. Lalu langkah selanjutnya adalah aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti berikut.
yaitu kita masuk ke service, kita ke DNS server, lalu ke service DNS, kita on kan DNS service kita on kan. Lalu yang pertama kita add kan namanya, tipe A record, detailnya 43.43.43.2 yang pertama. Lalu yang kedua kita tambahkan namanya jarcom.com, tipenya A record dengan detail addressnya 43.43.43.1. Lalu yang selanjutnya kita menggunakan alias, namanya yang pertama yaitu www.jarcom.com, lalu menggunakan tipe CNAME, hostname-nya jarcom.com. Lalu yang selanjutnya pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup jarcom.com dan www.jarcom.com. Pada PC 1 command prompt kita coba ns lookup jarcom.com. Kita lihat bisa jarcom.com, addressnya 43.43.43.1. lalu selanjutnya ns lookup www.jarcom.com. Kita lihat sama, namanya jarcom.com, aliasnya .jarcom.com, IP-nya sama. Lalu yang selanjutnya, pada PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL tadi jarcom.com dan www.jarcom.com. Kita coba pada PC 1, kita masuk ke ini web browser, kita coba jarcom.com, berhasil ke URL website jarcom.com. Lalu yang selanjutnya kita coba lagi www.jarcom.com. jarcom.com, coba juga bisa, karena www.jarcom.com adalah alias dari jarcom.com. Sudah kita setting pada DNS server. Ke DNS server, agar bisa ke DNS server kita perlu juga menyeting pada PC 1 agar mengenali DNS server. Kita setting DNS servernya 33.33.1, yaitu IP address dari DNS server, agar dikenali, agar bisa mengenali. Kalau tidak, kita coba, kalau tidak kita setting, kita lihat apakah bisa PC 1 mengenali
dnsserver.jarcom.com tanpa kita atur DNS-nya. Kita lihat, tidak bisa. DNS request timeout. Jadi perlu kita setting DNS pada visi 1 agar bisa mengenali DNS yang kita setting pada DNS server. Lalu selanjutnya kita ke simulasi web server. Sama seperti tadi sudah kita setting bahwa web server IP-nya 43.43.43.1. Yang pertama, nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Seperti ini, index HTML kita ganti ini. Kita lihat, sudah saya ganti di servis HTTP, kita nyalakan, kita on-kan, HTTP on, HTTPS on. Kita edit, saya edit seperti yang ini. Lalu kita save. Selanjutnya yang keempat, pada PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http://43.43.43.1. Saya akan coba di PC 1 terlebih dahulu. Desktop, web browser, kita URL-nya tadi 43.1. Kita lihat berhasil keluar dengan URL ini. Lalu selanjutnya saya coba ke laptop, ke web browser dengan URL yang sama seperti tadi. Go, sama, bisa. Sekian praktikum dari saya. Terima kasih.